Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya mendapatkan tugas UAS yaitu mereview jurnal, di mana sebelumnya saya perkenalkan nama saya Mahendra Di Pratama dengan NIM 220431100607, di mana saya mendapatkan tugas mereview jurnal ini pada mata kuliah Komunikasi Bergerak dengan dosen pengampu Ibu Dian Naipa Purnamasari SST MPRT. Lanjut ke bagian halaman pertama terdapat identitas jurnal, di mana di jurnal ini dengan judul Coordination Allocation of Radio Resource to Wi-Fi and Cellular Technologies in Surveillance Frequency, di mana terdapat diri penulis yaitu David Gandal, Venturian, Francisco de González Castano, Philip Gilchrist Neira, dan Pablo Fondo Ferreiro, di mana jurnal ini terdapat pada publikasi IEEE Access pada volume 9 2021 dan negara dan institusi di Atlantik Universitas Vigo Spanyol. Lanjut ke next, lalu ke paragraf ringkasan penelitian pada permasalahan terdapat industri semakin bergantung pada koneksivitas wireless, di mana banyak perangkat industri memiliki kebutuhan berbeda, yaitu latensi, reliability, and bandwidth, di mana Wi-Fi dan LTE atau 5G sering berbagai frekuensi 5 GHz, di mana terjadi konflik akses dan interferensi. Lalu Jokes Tense langsung menimbulkan wirelessness atau LEI mendominasi Wi-Fi lalu tanpa terkontrol. Masalah industri ini sulit dipenuhi. Next, ke poin ringkasan penelitian pada terdapat tujuan, di mana dapat menyediakan solusi koordinasi spektrum lisensi lisensi antara Wi-Fi dan LTE LEA, yaitu meningkatkan efisiensi spektrum dan fairness, lalu mengurangi interferensi dan meningkatkan throughput kedua teknologi, lalu memungkinkan operator mengatur pembagian waktu atau frekuensi secara dinamis. Lanjut ke slide berikutnya pada kontribusi peneliti. Apa sih yang baru? Nah, di sini terdapat adaptasi mekanis lama, termasuk Wi-Fi CTS khusus, lalu CSA atau ICSA, di mana menjadi alat koordinasi spektrum, lalu mengusulkan dua mekanisme baru, yaitu DTM atau Dynamic Time Multiplexing atau Dynamic Frequency Multiplexing atau DFM. Mana kedua ini berbeda. Lalu poin selanjutnya yaitu menunjukkan keduanya lebih baik daripada konsisten biasa. Lalu analisis lengkap yaitu teori, simulasi NS3, dan model Knop. Lanjut ke poin berikutnya di mana terdapat teknologi utama. Pada teknologi utama ini yaitu Wi-Fi IE802.11 AC dengan AMPBU aggregation, mana LTE, LAA yaitu lisensi System Access, di mana berbagai listen beportal atau LDB dan menggabungkan carrier lisensi dan lisensi 4G NRU atau New Radio lisensi, lalu penerus AA, lalu poin selanjutnya yaitu CSMA atau CA, lalu back off, lalu RTS atau CTS, dan CTS to serve. Lanjut ke poin teknologi utama, di mana pada poin ini terdapat Dynamic Spectrum Sharing atau DSS, lalu terdapat NS3 atau simulator untuk validasi, lalu terdapat bandwidth part
BWP, 5G, fleksibilitas konfigurasi, atau carrier aggregation, atau maksimal 80 sampai 80 per 100 MHz di LAA. Lalu analisis relevansi pada poin kaitan dengan komunikasi bergerak. Jadi ada apa dengan matkul komunikasi bergerak ini? Apakah ada kaitannya langsung pada poin spektrum? New lisensi kini menjadi bagian penting ekosistem 4G, 5G. Maaf, lalu poin selanjutnya banyak operator mengupload trafik seluler ke Uni lisensi. Lalu private 5G di industri di Indonesia mulai berkembang, di mana solusi ini sangat relevan. Lalu penggabungan RIT atau Wi-Fi plus NRU akan menjadi standar industri ke depan. Lalu pada subbab analisis relevansi, siapa sih yang membutuhkan yang, yang membutuhkan yaitu operator seluler atau MNO untuk esensi spektrum. Lalu industri 4.0 yaitu otomasi pabrik, robot maupun sensor IoT. Lalu smart campus, smart city, lalu lingkungan public user, mall, stadion, bandara. Lanjut ke poin berikutnya yaitu analisis metode, di mana terdapat DTM, yaitu Dynamics Time Multiplexing. Pada poin ini, channel digunakan bergantian oleh WiFi dan LAA. WiFi diblokir sementara menggunakan CTS. Bisa terdapat beberapa keunggulan, termasuk granularitas sangat tinggi, lalu cocok untuk demam yang berubah sangat cepat. Ini sangat cukup, lalu terdapat kekurangan, yaitu uplink WiFi tidak bisa diprediksi, lalu membutuhkan sinkronisasi ketat. Lalu analisis metode, di mana kita fokus pada DFM atau Dynamics Frequency Multiplexing. Yang pertama yaitu channel dibagi menjadi subband, lalu WiFi mengecilkan bandwidth. Lalu LAA memakai sisa spektrum secara ortogonal. Lalu menggunakan CSA atau ECSA agar klien WiFi tidak terputus. Keunggulannya yaitu operasi simultan, stabil untuk jangka panjang, dan terdapat kekurangan. Di mana kekurangan ini yaitu granularitas rendah, yaitu terdapat kisaran 20, 40, 80 MHz, di mana pada frekuensi ini sangat rendah banget. Frekuensi MHz di bawah 100. Lalu analisis hasil, di mana pada poin perbandingan DTM versus DFM. Nah, pada DTM ini lebih fleksibel, cocok untuk skenario dinamis, dan sedikit downtime. CTS yaitu 60, lalu DFM tidak ada downtime. Ideal untuk industri yang butuh kestabilan tinggi. Keduanya meningkatkan fairness dibandingkan konsisten biasa. Lalu next ke poin slide berikutnya, ada analisis hasil poin penting, di mana agregat throughput meningkat dan WB tidak lagi kalah oleh LAA. Lalu DTM mencapai efisiensi 99% meski ada overhead, lalu DFN mencapai pemisahan kanal yang sempurna atau interferensi sama dengan nol. Lalu rekomendasi penerapan pada dunia nyata, pabrik dengan private 5G dapat menggabungkan NRU dan Wi-Fi. Lalu kampus dapat melakukan dynamic sharing untuk hotspot padat. Lalu IT industri memerlukan latensi rendah. Sangat cocok dengan DTM, di mana terdapat kota pintar menggunakan load balancing adaptif antar RIT. Lalu terdapat manfaat dan tantangan di negara kita yaitu Indonesia. Yang pertama itu manfaat lebih efisien daripada membeli spektrum lisensi atau COTS device sudah compatible tanpa upgrade mahal. Lalu terdapat tantangan yaitu regulasi Kominfo pada band 5 GHz perlu integrasi core 5G dan Wi-Fi. SDM harus memahami multi RIT. Ini pada poin terakhir yaitu prasyarat.
Perangkat 802 11H per AC dengan LIA atau NRU. Kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal ini yaitu solusi yang ditawarkan semua sangat layak diterapkan. Lalu GTM untuk fleksibilitas, GFM untuk stabilitas, lalu hasil simulasi membuktikan peningkatan throughput yang signifikan. Lalu teknologi ini sangat relevan untuk 5G dan private industrial network. Lalu rekomendasi pribadi dari saya yaitu JFM lebih cocok untuk isi Indonesia, yang mana lebih stabil, efisiensi, dan minim gangguan. Sangat cocok buat main game atau yang lebih bikin stabil atau buat usaha masuk usaha wifi, usaha warung kopi atau kafe angkringan sangat cocok untuk yang pengen lebih stabil, efisiensi dan minim gangguan, lebih stabil lah. Untuk DTM ini dapat digunakan pada area dengan fluktuasi trafik tinggi. Lalu pendekatan hybrid yaitu DVTM plus DVM dapat menjadi solusi jangka yang panjang. Sangat cocok. Lalu pada slide berikutnya yaitu analisis metode dynamic frequency multiplexing atau bisa disebut DFM. Yaitu channel dibagi menjadi subband, WiFi mengecilkan bandwidth, LAA mengakses spektrum secara ortogonal menggunakan CSA atau ECSA agar klaim WiFi tidak terputus. Keunggulan operasi simultan, stabil jangka panjang, kekurangannya brightness rendah. Daftar pusaka, ini saya menggunakan jurnal utama yaitu dari Sandal Victoria yang dimana terdapat pada publikasi IEEE Access. Terima kasih, sekian saya langsung ke jurnal asli, di mana ini ada jurnal asli aslinya yang bisa di-download di IEEE. IEEE langsung ke sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.